tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan tentang beberapa tanda besar hari kiamat. Masih dalam pembicaraan tentang kemunculan Dajjal. Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita dari mana Dajjal itu akan keluar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna ad-dajjal yakhruju min ardin bil masyriq yuqalu laha Khurasan." Sesungguhnya Dajjal akan keluar dari sebuah tempat di daerah timur yang bernama Khurasan. Sesungguhnya Dajjal akan keluar dari satu wilayah yang disebut Khurasan, terdapat di daerah timur, yaitu timurnya kota Madinah. Dan Khurasan itu jemaah sekalian negeri yang besar. Hari ini Khurasan itu adalah Iran dan sekitarnya. Dari sanalah Dajjal akan keluar. Kalau kita hubungkan dengan kondisi Iran hari ini, ada kesesuaian. Karena Iran termasuk negara yang rusak akidahnya, rusak akhlaknya. Akidahnya banyak yang menganut Syiah. Akhlaknya tersebar pada mereka perzinahan, bahkan antara orang tua dan anak. Karena anak-anak itu lahir dari nikah mut'ah, lalu dinikahi mut'ah lagi oleh ayahnya. Ini yang terjadi di Iran. Dan semua kekacauan di negara-negara Timur Tengah hari ini tidak lepas dari andilnya Iran. Apa yang terjadi di Palestina, di Suriah, di Yaman, di Bahrain,
Itu semua ada campur tangan Iran. Luar biasa kejahatan mereka. Yang jelas Nabi SAW mengabarkan Dajjal akan keluar dari satu tempat yang disebut Khurasan. Yatba'uhu aqwamun ka'anna wujuhahum al-majan al-mutraqah. Ia akan diikuti oleh sekelompok orang yang wajah-wajah mereka seakan-akan seperti perisai yang dilapisi kulit. Dalam riwayat yang lain, Dajjal akan diikuti 70 alfan min Yahudi Asbahan, 70.000 orang Yahudi dari Asbahan. Dan Asbahan itu sekarang juga berada di Iran. Penulis juga menyebutkan tentang orang yang mati syahid dibunuh oleh Dajjal, dan dia yang paling agung mati syahidnya. Kecepatan Dajjal di muka bumi. Dalam hadis An-Nawas bin Sam'an yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Kal gaithi istadbarathu rih." Dia seperti awan yang dihembuskan oleh angin. Artinya dia sangat cepat, sehingga meskipun waktu tinggalnya di muka bumi tidak lama, tapi dia mampu menjangkau berbagai negeri untuk menyesatkan manusia, karena kecepatannya seperti awan yang ditiup angin. Dan ini bagian dari ujian Allah kepada manusia. Allah berikan kemampuan itu kepada Dajjal sebagai ujian bagi kita. Berapa lama dia akan tinggal di bumi? Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, bahwasanya para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, berapa lama masa tinggalnya Dajjal di bumi?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Arba'una yauman," 40 hari. Namun yaumun kasanatin, hari pertama seperti 1 tahun. Wa yaumun kasyahrin, hari berikutnya seperti 1 bulan. Wa yaumun kajum'atin, dan hari berikutnya seperti 1 Jumat, maksudnya 1 pekan. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum, dan hari-hari yang tersisa sama seperti hari-hari kalian, artinya sudah normal lagi. Maksud hadis ini jemaah sekalian adalah hari yang dirasakan manusia ketika muncul Dajjal. Bukan Dajjal sendiri yang merasakan, tapi semua manusia merasakan
Satu hari lamanya seperti setahun. Hari kedua lamanya seperti sebulan. Hari ketiga lamanya seperti sepekan. Baru hari keempat dan seterusnya menjadi normal kembali. Maka para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, hari yang seperti setahun itu, apakah cukup solat satu hari saja? Maka Rasulullah SAW mengatakan, la, tidak. Uqduru lahu qadrahu. Perkirakanlah sesuai dengan jarak waktunya. Maksudnya jemaah sekalian, satu hari yang seperti setahun itu hitungannya tetap solat selama 1 tahun. Lalu gimana penentuan waktunya? Kata Nabi SAW, perkirakan. Seperti kita memperkirakan jarak dari zuhur ke asar kurang lebih 2,5 jam misalkan, atau 3 jam. Berarti 3 jam setelah sholat zuhur kita sholat asar. Dari asar ke maghrib kurang lebih 3 jam juga. Meskipun kita tidak melihat matahari terbenam, kalau sudah lewat 3 jam dari asar, kita sholat maghrib. Maka jemaah sekalian, di sini ada beberapa faidah penting. Faidah yang pertama, tentang agungnya sholat di hati para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ketika Nabi SAW mengabarkan tentang kedatangan Dajjal, mereka nggak bertanya, supaya selamat nggak dibunuh Dajjal, lari kemana ya Rasulullah? Tapi yang mereka pikirkan, gimana cara sholatnya ketika itu? Ini menunjukkan agungnya sholat di hati para sahabat. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika terluka karena beliau ditikam, beliau pun sampai pingsan berhari-hari. Sementara darah terus mengalir dari lukanya. Bahkan beliau minum air itu keluar lagi dari luka beliau. Beliau sampai pingsan. Tetapi jamaah sekalian, setiap kali azan berkumandang, beliau terbangun. Sebelum azan, nggak ada yang bisa bangunkan beliau. Kalau azan sudah berkumandang, beliau terbangun. Maka ketika beliau terbangun, di antara yang beliau katakan ketika itu adalah, la hadza fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada tempat di dalam agama Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Artinya meninggalkan sholat itu pembatal keislaman. Sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia kafir. Tabi'in yang mulia Abdullah bin Syakik rahimahullahu ta'ala mengatakan, Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an tarkuhu kufrun ghaira shalah. Dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah memandang ada satu amalan yang apabila ditinggalkan merupakan kekafiran kecuali salat. Maka para sahabat sangat mengagungkan solat dan mengkafirkan orang yang tidak melakukan solat. Faidah yang lainnya jemaah sekalian,
yang bisa kita petik dari hadis ini, para ulama juga berdalil dengan hadis ini untuk negeri-negeri yang tidak ada malamnya atau tidak ada siangnya. Ada kan negeri-negeri seperti itu? Di ufuk mana tuh? Negara mana tuh? Antartika, Pak. Ya. Maka cara mereka sholat juga seperti ini. Cara mereka berbuka puasa juga seperti ini. Akan tetapi ulama juga mengatakan mereka mengikuti perkiraan waktu sesuai dengan negeri terdekat yang ada siang dan malamnya. Jadi tetap ada solusi bagi mereka dalam menentukan waktu sholat dan waktu berpuasa dan buka puasa. Ini dalilnya. Jadi hari pertama Dajjal kita sholat masih tetap seperti biasa. Setahun itu tetap dianggap setahun. Meskipun dalam setahun tidak ada matahari terbit dan terbenam. Berapa hari dalam setahun? Berapa? Kebanyakan tuh. 365 kebanyakan. Yang benar 354 atau 355 menurut perhitungan Hijriah. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, fitnah Dajjal adalah fitnah yang paling besar. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah amrun akbaru minad Dajjal. Tidak ada sesuatu semenjak penciptaan Adam sampai hari kiamat yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Kenapa? Karena banyak orang yang menjadi murtad. Menjadi murtad, menjadi kafir, itulah fitnah terbesar. Makanya jemaah sekalian, makna fitnah itu lebih besar dosanya atau lebih kejam daripada pembunuhan. Maksudnya bukan fitnah dalam bahasa kita, yaitu menuduh orang melakukan sesuatu yang tidak dia kerjakan, tapi maksudnya adalah kekufuran atau kesyirikan, atau menjerumuskan orang lain dalam kekufuran dan kesyirikan. Inilah arti fitnah Dajjal. Dia menjerumuskan manusia dalam kekufuran dan kesyirikan. Itulah fitnah terbesar dan dosanya yang paling besar. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi ada ayat Quran, fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Fitnah lebih keras, lebih kejam daripada membunuh. Jangan dipahami fitnah di sini dalam bahasa kita,
Tapi fitnah yang dimaksud di sini yang dosanya lebih besar daripada membunuh adalah kekufuran atau kesyirikan atau memurtadkan orang, menyebabkan seseorang murtad keluar dari Islam dengan melakukan dosa kekafiran atau kesyirikan. Inilah fitnah Dajjal. Dan banyak sekali manusia yang menjadi kafir karena menjadi pengikut Dajjal. Oleh karenanya Dajjal adalah fitnah terbesar. Di antara fitnah Dajjal disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana a'lamu bima ma'a ad-Dajjal minhu." Aku mengetahui apa yang dibawa oleh Dajjal. Ma'ahu nahrani yajriyani. Bersamanya ada dua sungai yang mengalir. Ahaduhuma ra'yal ain ma'un abyad, wal akhar ra'yal ain narun ta'ajjaj. Sungai yang pertama air yang jernih dalam pandangan mata kita, dan sungai yang kedua api yang berkobar dalam pandangan mata kita. Fa imma adrakanna ahadun falyati alladhi yarahu naran. Maka apabila seorang dari kalian menjumpai Dajjal bersama dua sungainya tersebut, hendaklah dia datangi sungai yang dia lihat sebagai api yang menyala. Wal yughammid thumma liyutati ra'sahu fayashraba minhu. Kemudian dia pejamkan matanya, lalu tundukkan kepalanya, lalu dia minum darinya. Fa innahu ma'un barid, karena sesungguhnya itu adalah air yang dingin. Jadi ini diantara tipu daya Dajjal. Nabi SAW memberi bimbingan kepada kita supaya enggak tertipu. Beliau juga bersabda, "Inna ma'ahu ma'an wa naran." Sesungguhnya Dajjal membawa air dan api. Fanaruhu ma'un baridun wa ma'uhu narun. Maka airnya, apinya adalah air yang dingin dan airnya adalah api. Fala tahliku, maka jangan kamu binasa. Maksudnya jangan kamu tersesat. Kamu memilih airnya, tidak memilih apinya. Dalam riwayat yang lain, innahu yaji'u wa ma'ahu mithlul jannati wan nar. Fallati yaqulu innahal jannah hiya an-nar. Sesungguhnya Dajjal datang membawa seperti surga dan neraka. Maka yang dia katakan itulah surga, pada hakikatnya itu adalah neraka. Jadi jemaah sekalian, Nabi SAW membimbing kita agar tidak tertipu oleh kemampuan Dajjal, karena itu penuh dengan tipu daya. Kemudian beliau mengabarkan tentang orang beriman yang mati syahid dibunuh oleh Dajjal. Dialah manusia yang paling agung kesyahidannya. Sebagaimana dalam hadis yang cukup panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhrujud Dajjal fayatawajjahu kibalahu rajulun minal mu'minin." Dajjal keluar, maka seorang mukmin datang menuju kepadanya. Dan dalam riwayat yang lain, ini terjadi
di dekat kota Madinah. Ketika Dajjal tidak bisa memasuki kota Madinah, maka dia berdiam diri di dekat kota Madinah untuk menyesatkan manusia. Maka datang orang beriman ini untuk menyingkap kepalsuannya. Jadi ini tujuan orang beriman itu datang, meskipun dia tahu dia harus mengorbankan dirinya dibunuh oleh Dajjal. Fatalaqahu masalihud Dajjal. Maka pasukan Dajjal pun mencoba untuk menghadangnya. Fayaquluna lahu, mereka berkata, aina ta'mid, kemana kamu akan pergi? Fayaqul a'midu ila hadzal ladzi kharaj. Dia menjawab, aku ingin berjumpa dengan orang yang sudah muncul ini, maksudnya Dajjal. Qala fayaquluna lahu awama tu'minu bi rabbina. Maka para pengikut Dajjal berkata kepadanya, tidakkah kamu beriman kepada Rob kita? Jadi mereka mengatakan Dajjal sebagai Rob mereka, sebagai Tuhan yang mereka yakini punya kuasa dan layak untuk disembah. Fayaqul, maka orang beriman itu menjawab, ma bi rabbina khafaun, tidak ada kesamaran dengan Rob kita. Artinya Dajjal itu bukan Rob, karena dia penuh dengan kepalsuan. Makanya kedatangan orang beriman ini untuk menyingkap kepalsuannya. Sementara Rob kita adalah yang maha kuasa, tidak ada kepalsuan dalam kekuasaannya. Dia benar-benar maha kuasa. Fayaqulun, mereka pun berkata, uqtuluhu, bunuhlah dia. Fayaqulu ba'duhum li ba'd, maka sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, alaysa qad nahakum rabbukum an taqtulu ahadan dunah? Bukankah Rob kamu, yaitu Dajjal, sudah melarangmu untuk membunuh seseorang tanpa perintahnya? Jadi kita lapor dulu, jangan langsung bunuh. Qala fayantaliquna bihi ila Dajjal. Orang beriman itu pun dibawa menghadap kepada Dajjal. Fa idza ra'ahu al-mu'min qala, maka ketika orang beriman itu melihatnya, ia pun berkata, ya ayuhan nas, hadha ad-Dajjal alladhi dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahai manusia, inilah Dajjal yang sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa keberaniannya, langsung ngomong di depan Dajjal. Inilah si Dajjal yang kita sudah baca kan di hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pengetahuan yang hari ini orang-orang awam pun tahu. Dajjal itu makhluk yang jahat, yang kafir, yang akan menyesatkan manusia. Dan dia ngomong itu langsung di depan Dajjalnya. Ini menunjukkan keberaniannya. Maka apa yang terjadi? Qala fayamurud Dajjal bihi fayushabbah. Maka Dajjal memerintahkan dia untuk ditelentangkan. Fayaqul, seraya berkata, khudhuhu wasyujjuhu, tangkap dia dan lukai dia. Fayusa'u dhahruhu wa batnuhu darban, maka punggungnya dan perutnya dipukuli. Qala fayaqul, lalu Dajjal berkata, awama tu'minu bi, apakah kamu tidak beriman kepadaku? Qala fayaqul, maka orang beriman itu pun menjawab, antal masihul kadzdzab, kamu adalah al-masih al-kadzdzab, pendusta besar. Al-masih itu sudah pernah kita bahas, bisa bermakna dia terhapus satu matanya. Al-masih bisa bermakna terhapus
atau menghapus. Bisa juga bermakna dia disebut Al-Masih karena dia mengelilingi dunia dengan sangat cepatnya. Seakan-akan dia menghapus bumi dengan dirinya. Maka orang beriman itu menegaskan, kamu adalah Al-Masih Al-Kadzdzab, pendusta besar. Dikatakan langsung di depan orangnya, orang yang ditakuti ketika itu, karena dianggap sebagai Tuhan, punya kuasa. Maka ini adalah orang yang pemberani. Tidaklah dia menjadi pemberani kecuali karena dia beriman. Dia yakin dengan takdir Allah. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berani menanggung resiko karena tahu balasannya adalah surga. Ini termasuk jihad fi sabilillah. Fayu'maru bihi fayunsharu bil mi'syar min mafriqihi hatta yufarriqa baina rijlaihi. Maka Dajjal pun memerintahkan dia untuk digergaji. Digergaji dari kepalanya sampai ke selangkangannya, sehingga dia pun terpisah menjadi dua bagian. Qala thumma yamshid Dajjal bainal qit'atain. Kemudian Dajjal berjalan di antara dua potongan tubuhnya, dia masuk di tengahnya. Thumma yaqulu lahu, kemudian Dajjal berkata, "Kum, bangkitlah." Fayastawi qa'iman, dia pun bangkit berdiri tegak. Jadi dia hidup lagi. Qala thumma yaqulu lahu atu'minu bi. Kemudian Dajjal berkata lagi, apakah sekarang kamu beriman kepadaku? Artinya setelah aku matikan dan aku hidupkan lagi, apakah kamu beriman kepadaku? Fayaqul, maka orang beriman ini berkata, mazdadtu fika illa basirah. Tidak bertambah keyakinanku tentang engkau kecuali ilmu yang semakin terang bahwa kamu adalah Dajjal, si pendusta besar, bukanlah Tuhan yang pantas diimani. Subhanallah, jemaah sekalian, ini tidak lain karena ilmu. Dia punya ilmu. Memang Dajjal punya kemampuan seperti itu, tapi itu bukan kehebatan dia. Allah yang menakdirkannya. Sehingga bukan Dajjal yang kita yakini maha kuasa, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah orang yang punya ilmu tidak mudah tersesat. Ini jemaah sekalian pentingnya ilmu. Qala thumma yaqul, lalu orang beriman itu berkata, ya ayuhan nas, innahu la yaf'alu ba'di bi ahadin minan nasi sabila. Wahai manusia, sesungguhnya Dajjal tidak bisa melakukan seperti yang dia lakukan kepadaku kepada seorang pun. Dari mana dia tahu ini? Dari ilmu, dari hadis-hadis yang dia baca, bahwa Allah hanya izinkan dia bisa melakukan sekali itu saja, menggergaji orang sampai terpisah dua lalu menghidupkan kembali. Allah cuma izinkan sekali itu saja. Berarti benar-benar Allah yang maha kuasa, bukan Dajjalnya yang punya kuasa. Orang beriman ini punya ilmu tentang itu, sehingga dia tidak tertipu. Inilah jemaah sekalian pentingnya ilmu. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia dengan ilmu agama. Dan hadis ini juga memberi pelajaran
Mendalami ilmu agama termasuk kunci utama untuk istiqamah. Dan sebab utama kuatnya keimanan seseorang. Oleh karenanya, orang yang paling kuat imannya adalah Rasulullah SAW, karena beliau yang paling berilmu tentang Allah dan tentang agamanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Hanyalah yang benar-benar takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Fayakhudhuhu ad-dajjal liyadhbahahu. Maka Dajjal pun menangkap dia kembali untuk menyembelihnya. Sepertinya Dajjal enggak percaya ucapannya. Kata orang itu, dia nggak akan bisa lagi menyembelih orang setelah ini, apalagi menghidupkan lagi. Dajjal sepertinya tidak percaya. Maka dia pun menangkap lagi orang tersebut untuk menyembelihnya. Fayuj'alu ma baina raqabatihi ila tarquwatihi nuhasan. Maka Dajjal pun sudah bersiap meletakkan gergaji besi dari lehernya sampai ke tulang selangkangannya. Fala yastati'u ilaihi sabila. Namun dia tidak sanggup untuk menyembelihnya. Jadi nggak bisa lagi. Allah tidak izinkan lagi. Qala fayakhudhu biyadaihi wa rijlaihi. Dajjal pun memegang dua tangan dan dua kakinya. Fayaqdhifu bihi. Dia pun melemparkannya, yaitu melemparkannya ke dalam apinya. Kan tadi dia punya api dan air. Dia lemparkan orang beriman ini ke dalam apinya. Fayahsibun nas annahu innama qadhafa bihi finnar. Maka orang-orang pun mengira bahwa Dajjal melemparkannya ke dalam api. Wa innama ulqiya fil jannah. Namun hakikatnya dia dilempar ke dalam surga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza a'dhamun nasi syahadatan inda rabbil alamin." Inilah orang yang paling agung mati syahidnya di sisi Allah Rabbul Alamin. Kemudian jemaah sekalian, dalam riwayat yang lain, Dajjal berkata kepadanya, atau Dajjal berkata kepada semua yang hadir, "Ara'aitum in qataltu hadha thumma ahyaituhu hal tashukkuna fil amri?" Bagaimana pendapat kalian kalau saya bunuh orang ini kemudian aku hidupkan lagi? Apakah kalian masih meragukan tentang urusanku? Artinya, apakah kalian masih ragu aku ini benar-benar Tuhan? Fayaquluna la. Mereka pun menjawab tidak. Maka tentang ucapan ini, Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ada beberapa kemungkinan makna. Makna yang pertama, yang menjawab tidak itu adalah orang-orang yang beriman. Cuma kenapa mereka menjawab tidak? Hanya karena takut kepadanya. Sedangkan hati mereka menolak. Dan ini dalam syariat diizinkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman." Kecuali orang yang dipaksa, yaitu untuk melakukan kekafiran, maka dia tidak kafir
selama hatinya tetap beriman. Jadi ini adalah satu uzur pelaku kekafiran tidak dikafirkan, yaitu karena dia dipaksa. Tapi itu ada syarat. Syaratnya dua. Yang pertama, dia dipaksa dengan ancaman berat seperti dibunuh, atau dihilangkan anggota tubuhnya, atau dibunuh keluarganya, dan dia nggak bisa lepas dari ancaman tersebut. Kalau dia bisa lari, dia bisa lapor polisi, berarti nggak memenuhi syarat. Atau ancamannya cuma ancaman ringan, berarti nggak memenuhi syarat. Contoh ancaman ringan, kalau tidak ikut dalam acara kekufuran, nanti kamu dipecat, atau gaji kamu dipotong. Itu cuma ancaman ringan, tidak memenuhi syarat. Kemudian syarat yang kedua, hatinya tetap beriman, hatinya mengingkari perbuatan kekufuran itu. Kalau hatinya setuju, maka dia kafir, karena hati tidak mungkin dipaksa. Jadi ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kata Imam Nawawi rahimahullah, mereka mengatakan tidak ragu lagi. Bukan maknanya tidak ragu kamu itu Tuhan, tidak. Kami tidak ragu kamu itu kafir, kamu bukan Tuhan. Cuma dajjalnya yang salah paham. Dia pikir mereka sudah percaya kepadanya. Jadi kemungkinan yang kedua ini yang dijelaskan para ulama menunjukkan bahwa dajjal bisa ditipu juga. Ketika dia mengatakan, kalau saya bisa bunuh orang ini, lalu saya hidupkan lagi, apakah kalian masih ragu terhadapku? Mereka katakan tidak. Maka dajjal mengira mereka sudah beriman, padahal tidak. Maksudnya kami nggak ragu, kamu memang kafir, kamu bukan Tuhan. Ini yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, Dajjal bertanya kepada para pengikutnya yang memang sudah kafir. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Hajar, karena ada riwayat yang lain disebutkan fayaqulud dajjal li awliyaihi. Dajjal berkata kepada para pengikutnya, apakah kalian masih ragu terhadapku? Lalu mereka menjawab tidak. Ini pendapat yang paling kuat. Yang menjawab tidak memang orang-orang kafir, pengikut Dajjal. Mereka tambah kafir setelah Dajjal memperlihatkan bahwa dia bisa membunuh orang dan menghidupkan kembali. Padahal dia hanya bisa melakukan sekali itu saja. Oleh karenanya jemaah sekalian, ini menunjukkan kepada kita itu bukan kemampuannya. Ini pelajaran penting. Kenapa Dajjal hanya bisa melakukan sekali saja? Menunjukkan kepada kita itu bukan kemampuannya. Kalau itu kemampuannya, tentu dia bisa melakukan kapan saja dia mau dong. Jadi itu Allah yang menakdirkan sebagai ujian bagi manusia di masa itu. Namun banyak yang tersesat menjadi kafir, tertipu dengan Dajjal. Setelah itu Allah tidak izinkan lagi dia bisa membunuh dan menghidupkan orang kembali. Nggak bisa. Dan itu juga pertolongan Allah kepada orang-orang yang beriman. Allah perlihatkan Dajjal sudah nggak bisa lagi membunuh orang lalu menghidupkan kembali, agar orang-orang beriman semakin yakin bahwa dia adalah Dajjal yang telah diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Tuhan. Kemudian penulis rahimahullah juga menyebutkan satu faedah penting. Jemaah sekalian, apa yang dimiliki oleh Dajjal berupa kesaktian,
maka itu bukanlah karomah dan bukanlah bukti bahwa seseorang itu wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faedah penting, karena di antara tipu daya para dukun, para tukang sihir, dan para dajjal kecil, para penyesat umat di masa sekarang adalah dengan mempertontonkan kepada manusia kesaktian mereka. Contoh, bisa tenaga dalam atau punya ilmu kebal atau punya ilmu meringankan tubuh. Bahkan ada yang setiap hari 70 kali terbang dari bumi sampai ke langit. Jadi bayangkan nasib rumahnya itu, bocor-bocor ditembus oleh dia. Cerita-cerita yang gak masuk akal tentang kesaktian seseorang. Maka jemaah sekalian, itu bukanlah tanda bahwa orang itu memiliki karomah atau orang itu wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada dalam syariat wali Allah itu ciri-cirinya punya kesaktian. Tidak ada. Allah sebutkan di surat Yunus ayat 62-63 tentang siapa wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu tidak merasa takut, tidak pula bersedih hati. Maksudnya menjelang wafat dan di alam akhirat Allah hilangkan rasa takut mereka, Allah ganti dengan rasa aman, dan Allah hilangkan kesedihan mereka, Allah ganti dengan kegembiraan. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itulah wali Allah. Allah sendiri yang menjelaskan kepada kita. Enggak ada satu dalil pun mengatakan wali Allah itu kalau sudah bisa terbang, kalau bisa sholat di atas daun, dan punya berbagai macam ilmu kanuragan. Mereka juga sebut itu ilmu hikmah, ilmu karomah. Itu tidak ada. Untuk menjadi wali Allah adalah dengan beriman dan bertakwa. Kalau kesaktian itu bukti adalah bukti bahwa seseorang itu wali Allah, berarti Dajjal wali dong. Na'udzubillah. Padahal dia musuh Allah, penyesat umat, yang dia sesatkan banyak orang. Begitu pula orang-orang kafir punya berbagai macam kesaktian tersebut, karena tidak lain yang mereka miliki hanyalah sihir dan perdukunan. Mereka dibantu oleh setan-setan sehingga kebal senjata tajam, punya tenaga dalam, bisa terbang di udara, bisa menghilang, dan lain-lain. Itu hanyalah permainan setan. Tetapi jemaah sekalian, meyakini adanya karomah juga termasuk pokok akidah ahli sunnah. Ahli sunnah meyakini adanya karomah. Namun tidak sama antara karomah para wali dan kesaktian para dukun dan tukang sihir. Itu tidak sama. Ada beberapa cara untuk membedakan. Yang pertama, lihat pada orangnya. Kalau orangnya dikenal sebagai orang yang beriman dan bertakwa, jauh dari syirik dan bid'ah, jauh dari kemaksiatan, maka tanda-tanda yang dia miliki adalah karomah. Tapi kalau orangnya setiap hari berbuat syirik, enggak sholat, berbuat bid'ah, banyak maksiat, maka itu tanda-tanda
yang dia miliki adalah sihir dan perdukunan. Ini yang pertama. Sebagaimana juga Allah ingatkan di surat Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin? Maukah kamu aku kabarkan kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Setan-setan itu turun kepada setiap orang yang banyak bohong serta banyak dosa. Artinya, makin banyak bohongnya, makin banyak dosanya, setan datang membantu dia. Yulquna sam'a. Setan-setan itu menyampaikan kepadanya berita yang dicuri dari langit, sehingga dia seakan-akan tahu perkara gaib. Wa aktsaruhum kadzibun, dan kebanyakan mereka adalah pendusta. Padahal yang dicuri itu hanyalah apa yang sudah dibicarakan oleh malaikat. Adapun yang ada di sisi Allah tidak mungkin dicuri oleh setan-setan tersebut. Yang kedua, untuk membedakan antara karomah dan kesaktian para dukun, maka karomah itu tidak dipelajari, sedangkan sihir dan perdukunan dipelajari. Bahkan jemaah sekalian, ini termasuk kurikulum resmi di sebagian pondok pesantren. Jadi hati-hati. Kelihatannya pondok pesantren, tapi lebih tepat disebut padepokan dukun. Dan mereka menyebut itu ilmu putih. Dan itu tidak ada dalam Islam. Tidak ada dalam Islam yang namanya ilmu putih, ilmu karamah, ilmu hikmah. Yang dimaksudkan adalah ilmu kesaktian. Tidak ada. Rasulullah SAW dan para sahabat ketika berjihad, mereka tidak menggunakan ilmu kebal. Yang mereka gunakan apa? Baju besi. Dan di perang Uhud, kepala Rasulullah SAW terluka dan pecah gigi beliau, menunjukkan beliau nggak punya tenaga dalam atau nggak punya ilmu kebal. Mereka punya senjata, pedang, tombak, panah, nggak bisa memukul orang dari jarak jauh kecuali dengan senjata. Yang hari ini mengaku punya ilmu kebal, punya tenaga dalam, harusnya berangkat ke Palestina, lawan bomnya Yahudi. Kebal kan? Kenyataannya mereka tidak lakukan. Cuma untuk apa? Cuma untuk pamer, cuma untuk menyesatkan manusia. Jadi tidak ada dalam Islam ilmu karomah. Karomah itu nggak dipelajari. Kalau dipelajari itu namanya sihir dan perdukunan. Dan mempelajari ilmu sihir dan perdukunan adalah kekufuran. Belum praktek, baru sekedar dipelajari, itu sudah termasuk kufur. Yang belajar, yang mengajari, yang mempraktekkan, yang menyetujuinya, semuanya menjadi kafir. Dan ini disepakati ulama 4 madhab. Tidak ada perbedaan pendapat. Perbedaan yang lain, karomah itu tidak datang kapan saja diinginkan oleh seseorang. Kenapa? Karena karomah itu Allah yang perjalankan pada dirinya. Sedangkan sihir dan perdukunan itu bisa datang kapan saja orang itu inginkan. Selama dia masih menjadi budak setan, maka setan datang membantunya. Perbedaan yang lain, karomah itu nggak mungkin dikalahkan, karena Allah yang perjalankan.
pada diri hamba yang beriman. Sedangkan sihir dan perdukunan mudah dikalahkan dengan kita minta perlindungan kepada Allah dan membaca ayat-ayat untuk minta perlindungan kepadanya, seperti membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Sihir sekuat apapun bisa kita kalahkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini beberapa perbedaan antara karomah dan kesaktian para dukun. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari kesaktian Dajjal, bahwa kesaktiannya itu bukan tanda dia benar. Begitu pula kesaktian para dukun bukan tanda bahwa mereka benar. Justru orang yang belajar ilmu agama semakin yakin bahwa dia benar-benar dukun, penyesat umat. Karena kita tahu hakikat tidak sama antara karomah dan permainan sihir serta perdukunan. Ini faedah penting yang bisa kita petik dari hadis-hadis yang berbicara tentang Dajjal. Wallahu alam, mungkin kita cukupkan dulu. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Bismillah. Dajjal diikuti oleh kaum yang wajahnya laksana perisai yang ditempa. Apakah kaum tersebut sudah ada di zaman sekarang atau akan muncul mendekati keluarnya Dajjal? Yang zahir mereka adalah dari kalangan manusia, bukan baru saja muncul bersama dengan Dajjal, tidak. Karena tidak ada hadis yang berbicara tentang makhluk yang baru saja muncul ketika Dajjal datang, selain Dajjal itu sendiri dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka bukan makhluk yang baru, tapi makhluk yang sebelumnya sudah mendiami bumi. Cuma kalau pertanyaannya, sekarang mereka apakah sudah ada dan sekarang di mana? Kalau ketahuan, apakah kita bom saja lebih dulu? Itu jemaah sekalian kita katakan Allahu a'lam. Karena hadis tidak merinci seperti itu. Apakah kaum tersebut orang-orang muslim awalnya? Allahu a'lam, kita tidak tahu pasti. Mungkin saja, karena dalil-dalil juga sebagaimana insyaallah nanti akan kita bahas menyebutkan adanya orang muslim yang murtad ketika munculnya Dajjal. Tapi tentang orang-orang khusus di awal kemunculannya yang wajahnya seperti perisai itu, apakah mereka tadinya muslim kemudian murtad? Kita hanya bisa mengatakan Allahu a'lam. Berbicara tentang hal tersebut harus dengan dalil. Selama tidak ada dalil, kita nggak boleh berbicara tentang itu. Mengapa pengikut Dajjal kebanyakan kaum wanita? Apa yang kita lakukan sebagai wanita jika mendengar munculnya Dajjal agar kita selamat? Bisa jadi ada dua sebab. Karena pertama, jumlah wanita memang lebih banyak daripada kaum laki-laki. Yang kedua, banyak wanita yang tidak menuntut ilmu agama sehingga gampang tersesat. Oleh karena itu, gimana caranya supaya
tidak tertipu oleh Dajjal, di antaranya kita sudah bahas tadi, mendalami ilmu agama. Dengan ilmu Allah menyelamatkan kita, karena dengan ilmu menguat keimanan seseorang. Dan juga tentu minta perlindungan kepada Allah. Makanya setiap sholat kan kita dianjurkan meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Setiap sebelum salam, setelah tasyahud. Karena yang bisa menyelamatkan kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang Allah tolong adalah orang-orang yang dalam hidupnya berpegang teguh dengan syariat. Maka ketika dia menghadapi kondisi bahaya, Allah pun menolongnya. Sebagaimana firman-Nya, "Ya ayyuhan nabiyyu, hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin." Wahai Nabi, cukup bagimu Allah sebagai penolong dan penolong orang-orang beriman yang mengikutimu. Jadi gimana caranya supaya Allah tolong? Pertama, beriman kepadanya. Yang kedua, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sepanjang hidup kita selalu berpegang teguh dengan keimanan dan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan pertolongan saat menghadapi Dajjal. Tapi bukan berarti kita jadi pingin ketemu Dajjal ya. Nanti akan kita bahas juga hadis tentang orang yang tersesat gara-gara pingin ketemu Dajjal. Sekarang saja banyak yang tersesat, padahal baru ketemu Dajjal kecil. Salah satu Dajjal kecil adalah para penyesat umat, orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan akidah ahli sunnati wal jamaah. Itu juga disebut Dajjal, tapi Dajjal kecil. Banyak yang sudah belajar tapi tersesat karena kena syubhat. Bagaimana lagi kalau ketemu Dajjal? Seorang yang telah booking kursi keberangkatan haji, namun qadarullah saat tiba waktunya berangkat masih belum bisa melunasi biaya hajinya, lalu memutuskan untuk menjual rumahnya yang niatnya nanti sebagian untuk membayar kekurangan haji tersebut. Namun saat rumah ditawarkan kepada orang lain, orang tersebut justru menawarkan pinjaman uang untuk melunasi biaya haji tersebut, yang pinjamannya nanti dikembalikan pada saat rumah tersebut laku terjual. Yang ditanyakan adalah apakah boleh menerima tawaran tersebut atau bagaimana sebaiknya. Soal boleh atau tidak, boleh-boleh saja dengan syarat tidak mengandung riba. Dengan syarat tidak mengandung riba. Contoh yang mengandung riba, kalau harus dikembalikan lebih dari apa yang dipinjam. Sama saja dikembalikan secara tunai atau secara kredit. Enggak boleh lebih. Kalau ternyata lebih, maka itu adalah riba. Jadi boleh. Tetapi bagaimana sebaiknya, apakah diterima atau tidak, maka sebaiknya beristikharah. Adapun dari segi hukumnya boleh saja kalau tidak mengandung riba. Di halaman 41 buku akhir zaman ini, Nabi SAW menjadi imam, berarti Nabi Isa beragama Islam, tapi kitabnya beda ya Ustadz, mohon penjelasannya. Seluruh Nabi dan Rasul beragama Islam. Dan dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah SAW mengimami seluruh Nabi dan Rasul, solat di belakang beliau.
Dalam penafsiran surat Al-Baqarah ayat 213, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidatan. Faba'atsallahu nabiyyina mubashshirina wa mundzirina." Dulu manusia adalah umat yang satu. Kemudian terjadi perpecahan. Maka Allah utus para nabi untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan maksud ayat ini, manusia dahulunya adalah umat yang satu, kulluhum alal Islam. Semuanya beragama Islam. Dan itu bertahan sampai 10 kurun sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Semua keturunannya beragama Islam. Lalu terjadi perpecahan. Maksudnya ada yang murtad. Terjadilah perpecahan. Lalu Allah utus para nabi dan rasul untuk mengajak yang murtad ini kembali kepada Islam. Jadi seluruh nabi dan rasul itu beragama Islam. Ketika orang Yahudi mengklaim Ibrahim itu Yahudi, ketika orang Nasrani mengklaim Ibrahim itu Nasrani, maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima. Tidaklah Ibrahim seorang Yahudi, tidak pula seorang Nasrani, akan tetapi dia seorang yang hanif lagi Muslim. Hanif artinya yang selalu beribadah hanya kepada Allah dan berpaling dari semua yang disembah selain Allah. Allah sebutkan juga wasiat Nabi Yaqub alaihissalam, "Ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih bagimu agama, maka jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu sebagai muslimun, orang-orang Islam. Jadi pertanyaannya di sini, kenapa kitabnya beda? Bukan beda. Kitab Taurat adalah kitab umat Islam di masanya. Kitab Injil adalah kitab umat Islam di masanya. Kitab Al-Quran adalah kitab umat Islam di masanya. Oleh karena itu, ketika sudah diturunkan Al-Quran, sudah diutus Nabi Muhammad SAW, maka Taurat dan Injil sudah tidak berlaku lagi. Sehingga Nabi Isa alaihissalam pun tidak lagi berhukum dengan Injil. Nanti akan kita bahas. Ini masih jauh pembahasan tentang Nabi Isa, tapi ibu-ibu sudah tanya duluan. Nanti akan kita bahas hadis-hadisnya. Nabi Isa alaihissalam akan berhukum dengan syariat Al-Quran, dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perintah Allah kepada seluruh para nabi. Kalau di antara para nabi ini ada yang mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah sebabnya jemaah sekalian, mengapa Al-Quran saja yang Allah jaga keasliannya, sementara Taurat dan Injil tidak. Karena hanya Al-Quran yang Allah tetapkan sebagai kitab sampai hari kiamat. Taurat dan Injil sudah tidak diperintahkan kita untuk mengikutinya. Tapi tetap kita imani Taurat dan Injil adalah kitab yang Allah turunkan dan kita muliakan, tidak boleh kita lecehkan. Tetapi kita nggak disuruh untuk mengamalkannya. Jangankan kita, Nabi yang diturunkan kitab ini saja nggak disuruh lagi mengamalkannya, tapi harus mengikuti Al-Quran. Nabi SAW pernah bersabda, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Andai saja Musa masih hidup, tidak ada keluasan baginya kecuali mengikuti aku. Makanya jemaah sekalian, yang paling pantas
disebut pengikut Yesus adalah umat Islam. Kalau umat Nasrani benar-benar ingin menjadi pengikut Yesus, harus masuk Islam. Pertanyaannya jemaah sekalian, siapa yang menyampaikan ini kepada umat Nasrani? Ya kita lah. Sampaikan kepada mereka, mari jadi pengikut Yesus yang sebenarnya. Terangkan kepada mereka hakikat Yesus. Apakah kalau bekerja sama bagi hasil di setiap bulannya ini dinamakan riba atau tidak? Jawabannya tidak riba kalau memenuhi syarat. Di antara syaratnya adalah yang terlibat dua pihak, pemodal dan pengelola. Jadi nggak bisa pengelola itu ngasih lagi uangnya ke pihak ketiga, tapi dia yang harus mengelolanya. Syarat yang paling penting, bagi hasil dinilai dari prosentasi, bukan dari jumlah uang atau jumlah yang sudah ditetapkan. Misalkan karena dia menanam modal sebanyak 10 juta, berarti dia harus terima setiap bulan 1 juta atau 10% dari 10 juta. Tidak boleh, tapi harus prosentasinya dari hasil. Contoh, berapapun keuntungannya maka dibagi 50-50. Jadi nggak peduli mau banyak atau sedikit, pembagiannya tetap 50-50. Kalau keuntungannya 1 miliar, berarti 500 juta, 500 juta. Kalau keuntungannya tinggal 1 juta, berarti 500 ribu, 500 ribu. Begitu cara pembagiannya. Dan kalau nggak ada yang bisa dibagi karena merugi, maka pengelola nggak bisa dituntut, kecuali dia korupsi. Kalau dia amanah karena memang pasarannya lagi turun lalu merugi, atau mungkin ada musibah yang tidak disengaja, maka sama-sama membagi rugi. Kan sudah bagi untung, bagi hasil, berarti bagi untung juga bagi rugi. Pengelola sudah rugi tenaganya, maka pemodal harus juga rugi modalnya. Jadi nggak bisa dia tuntut pengelola ganti uang saya, nggak bisa. Maka itu adalah riba. Jadi ini boleh-boleh saja, tapi dengan syarat. Maka dari itu pelajari dulu syaratnya secara detail, atau minta tolong seorang pakar, seorang ustadz misalkan, mempelajari transaksi kita dengan rekan bagi hasil kita, dipelajari lebih detail, baru ditandatangani, disahkan, kemudian dilaksanakan. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kajian kita. Jazakumullah khairan Ustaz apa yang sudah disampaikan. Untuk info kajian berikutnya, insya Allah pekan kedua, Sabtu tanggal 8 November jam 9 pagi oleh Ustaz Subhan Bawazir dengan tema terasing di dunia, terkenal di langit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan hati kita untuk menerima kebenaran dan memudahkan dalam setiap menuntut ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.